Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya ingin berbagi dengan Anda semua satu ayat firman Tuhan yang kelihatannya sederhana tapi sangat penting ya. Mari saya ajak kita sama-sama membuka di dalam 1 Korintus 13. Judul perikop ini adalah kasih. Saya akan bacakan untuk kita bersama-sama mengerti apa bunyi firman Tuhan ini. 1 Korintus 13. Demikian bunyinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambar yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Kemudian selanjutnya firman ini ditutup dengan ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikian firman Tuhan ya. Dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai yang ke-13. Dari perikop ini kita bisa melihat bahwa kasih itu apa sih? Ternyata kasih itu adalah sesuatu yang besar, sangat besar, bahkan paling besar, bahkan dibandingkan dengan pengharapan dan iman ya. Dan kemudian mengapa harus ada kasih? Kalau kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan ada tertulis bahwa Allah adalah kasih. Artinya berarti kasih itu adalah pribadi dari Allah sendiri ya. Makanya kenapa kita itu harus mengerti tentang kasih ini dengan benar. Dan kemudian mengapa harus ada kasih di dalam kehidupan kita? Di dalam ayat ini ada tertulis bahwa di ayat yang pertama dikatakan bahwa bahasa kasih itu lebih penting dari bahasa manusia dan bahkan bahasa malaikat. Ya. Kalau kita pernah pelajari, banyak orang mengatakan bahwa ada yang namanya love language. Ya, Dr. Gary Chapman itu menyebutkan mengkategorikan ada 5 bahasa kasih. Nah, ada satu case di mana konflik rumah tangga itu bahkan tidak bisa diselesaikan lagi dengan nasihat dari mungkin pendetanya atau orang tua ya. Tidak bisa juga diselesaikan melalui konseling, bahkan teori apapun sudah tidak bisa dilakukan ya, udah mentok gitu. Tapi ternyata dengan memahami bahasa kasih dan melakukannya dalam kesehariannya, konflik rumah tangga berhasil diselesaikan, yaitu ketika masing-masing pasangan itu mengisi tangki kasih sayang pasangannya dengan memahami bahasa kasih yang bahkan tidak ada suaranya ya. Itu bukti bahwa kasih itu sangat penting, lebih bermanfaat dari bahasa manusia atau bahasa malaikat apapun. Kemudian juga dikatakan bahwa kasih itu lebih berguna daripada pengetahuan, daripada karunia-karunia dan pengetahuan. Ada satu kesaksian di mana
ada dua orang bersaudara ya, kakak beradik yang berseteru ya, mereka bermusuhan karena masalah pekerjaan atau mungkin masalah keuangan, whatever. Artinya mereka tuh sudah seperti musuh ya, kakak adik tapi seperti musuh, tidak saling menyapa. Suatu saat sang kakak ini divonis oleh dokter menderita kanker stadium akhir dan istilahnya tinggal menghitung hari gitu ya. Lalu pendeta dari keluarga ini pergi menemui sang adik supaya sang adik ini mau rekonsiliasi dengan kakaknya. Pertamanya adiknya ini ogah gitu ya, nggak mau karena buat apa gitu. Tapi setelah mendengar nasihat dari pendeta ini, sang adik memutuskan untuk pergi menemui kakaknya dan meminta maaf, dan akhirnya singkat cerita mereka berdua saling meminta maaf, terjadilah pemulihan hubungan ya, rekonsiliasi. Dan seiring waktu ternyata sang kakak itu sembuh ya, mujizat terjadi, sang kakak mengalami kesembuhan. Padahal ilmu pengetahuan dokter sudah mengatakan tidak ada harapan, tapi ketika ada kasih segala sesuatu bisa terjadi ya. Kemudian juga kasih itu lebih besar dari iman yang sempurna. Saya lebih suka menyampaikan pengertian ini dalam bentuk kisah, story, testimoni, karena Anda akan lebih mudah menangkapnya. Saya teringat akan satu video yang pernah saya tonton di sosial media, di mana ada seorang ibu yang melahirkan bayi prematur ya, masih sangat awal, terlalu awal bahkan untuk dilahirkan, dan dokter sudah angkat tangan. Bayi ini terlalu kecil ukurannya ya, dan orang tua dari bayi ini sudah diinformasikan oleh dokter supaya mereka bersiap-siap untuk melepaskan, merelakan sang bayi ini. Tapi ibu dari bayi ini masih tidak putus asa. Dia percaya bahwa Tuhan bisa menolong anaknya dan dia tidak menyerah ya. Oleh sebab itu dia memutuskan untuk meletakkan bayi kecil ini yang bahkan seukuran telapak tangan ya di dadanya, dan diselimuti oleh dia terus pegang bayinya itu sambil terus mengucapkan kata-kata yang positif yang menyemangati anaknya. Dia berdoa, tapi imannya oleh karena dia mengasihi bayinya, itu yang membuat dia bertahan. Dan anehnya bayi ini bisa melewati waktu di mana dokter itu mengatakan seharusnya bayi ini sudah pasti nggak ada ya. Ternyata bayi ini berhasil berjuang melewati masa kritisnya, terus masih bertahan hari demi hari sampai akhirnya tiba waktunya bayi ini bisa dipindahkan ke inkubator dan bertumbuh sehat. Pada saat video ini diupload, diposting di sosial media, bayi ini sudah bertumbuh menjadi bayi yang sehat, yang cantik, yang benar-benar lucu ya. Jadi di sini mengatakan bahwa kasih lebih besar dari iman yang sempurna. Ini salah satu contohnya. Saya yakin masih ada banyak kesaksian lain yang menggambarkan hal ini, tapi saya ingin menunjukkan sebagian kepada saudara supaya saudara mengerti. Lalu tindakan kasih itu lebih berfaedah daripada tindakan baik apapun. Banyak orang zaman sekarang ini terutama ya, gampang sekali melakukan tindakan baik ya, berbuat baik apapun itu gampang ya. Tapi motivasinya benar apa enggak? Belum tentu tindakan baik itu dilakukan dengan benar-benar motivasinya adalah mengasihi atau kasih. Orang bisa memberi berlimpah ruah, orang bisa melakukan hal-hal yang hebat, tapi tidak didasari oleh kasih. Tapi ada juga orang-orang yang secara diam-diam, tidak perlu ribut-ribut, tidak bersuara, melakukan tindakan kasih untuk orang lain, bahkan melakukan pengorbanan karena kasih yang besar terhadap sesamanya. Nah, di sini kita lihat bahwa tindakan kasih itu lebih efektif daripada tindakan baik sehebat apapun, karena kasih yang melandasinya, itu yang menjadi patokan ukurannya. Nah, kemudian kita lihat siapa sih yang harus memiliki kasih ya. Semua orang, terutama orang-orang yang mengaku anak Tuhan, itu hendaklah memiliki kasih, karena Allah adalah kasih. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam kasih, berarti kita berada di luar Allah, ya nggak sih? Kemudian kita melihat lagi ya, apa bedanya kita anak Tuhan dalam mengasihi dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang dunia itu bisa saja mengasihi, sekalipun orang jahat atau penjahat, tetap mereka bisa mengasihi keluarganya. Bedanya adalah kita sebagai orang-orang percaya, kita diminta oleh Tuhan, kita diperintahkan oleh firman Tuhan untuk bahkan mengasihi orang-orang yang menyakiti kita dan membenci kita. Ada tertulis, kasihilah musuhmu, ya kan? Ngomongnya gampang, tapi melakukannya susah ya.
Oleh sebab itulah kita perlu pertolongan Tuhan, karunia Tuhan untuk bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Kapan kita harus melakukan tindakan kasih ya? Di ayat yang ke-8 itu ada tertulis bahwa kasih tidak berkesudahan. Artinya tindakan kasih itu harus selalu kita lakukan sepanjang masa, sepanjang hidup kita. Dan dari hari ke hari, mungkin awal-awal kasih kita belum sempurna, tapi makin hari, makin banyak tindakan kasih yang kita lakukan, maka tindakan kasih kita pun akan makin disempurnakan sampai Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya ya. Bagaimana kita melakukan tindakan kasih itu? Ada tertulis di sini dikatakan bahwa kasih itu sabar ya. Kasih itu murah hati. Kita bisa bersabar karena kita mengasihi seseorang. Kita bisa murah hati karena ada kasih untuk sesama kita. Lalu tidak cemburu. Kalau dalam satu hubungan masih ada rasa cemburu, orang bilang cemburu itu bumbunya cinta. Benarkah? Mungkin benar, tapi selebihnya sebetulnya cemburu itu adalah satu perasaan di mana sebetulnya yang kita pentingkan itu diri kita sendiri, ya nggak sih? Kita cemburu karena milik kita, orang yang kita sukai itu melirik orang lain dan tidak melihat kita. Berarti sebenarnya fokusnya di kita atau di dia, ya kan? Jadi kasih yang sesungguhnya itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, ya. Kemudian tidak mencari keuntungan diri sendiri dan tidak pemarah. Dan juga ada dikatakan bahwa kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kita mudah memaafkan orang lain, tidak dendam, itu kalau ada kasih di dalam kehidupan kita. Selama orang itu punya akar pahit, punya kemarahan, punya kebencian, akan sulit sekali untuk mengampuni seseorang ya. Kemudian tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Kalau kita memiliki kasih kepada sesama kita, maka kita hanya akan melihat sesuatu yang baik, yang adil itu. Ketika terjadi sesuatu yang tidak benar, kita tidak mungkin bisa bersuka cita karenanya. Kemudian kasih juga menutupi segala sesuatu. Kadangkala ketika kita memiliki kasih terhadap seseorang, pelanggaran yang dilakukan, kesalahan dilakukan, kita pun masih bisa memakluminya, memaafkannya. Ya tentunya tidak boleh terus dibiarkan ya, ada konsekuensi, ada disiplin yang harus diterima, tapi artinya kita tidak membenci atau mendendam karena perkara itu. Kemudian kasih itu juga percaya segala sesuatu. Kasih itu juga mengharapkan segala sesuatu dan sabar menanggung segala sesuatu. Kita bisa bersabar menanggung penderitaan sekalipun karena kita berada dalam posisi kasih, ada kasih, mengasihi sama kita. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin di antara kita tidak ada yang membenci diri kita sendiri kan, ya. Tidak ada yang akan melukai atau mencaci maki diri sendiri depan cermin gitu kan, nggak ada ya. Tapi kita juga harus belajar lebih dalam lagi. Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kasihilah musuhmu. Nah ini yang berat. Siapakah musuh kita? Musuh kita yang sesungguhnya itu bukan sesama kita, bukan orang lain, tetapi penguasa di udara, yaitu iblis. Jadi kalau ada sesamamu yang melakukan hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan buat kita ya, menyakiti hati kita, perasaan kita, merugikan diri kita, karena mereka belum paham arti kasih. Oleh sebab itu mari saya ajak kita yang sudah belajar tentang kasih, kita yang sudah memahami kasih itu apa, biarlah kiranya pribadi Allah itu sendiri, kasih itu ada dalam kita, kita merefleksikannya dalam kehidupan kita, supaya orang melihat kita dan mengerti apa itu kasih, lalu mereka belajar dan mereka bertumbuh untuk mereka pun bisa melakukan tindakan kasih kepada sesamanya. Oke saudara-saudara, sampai di sini sharing kita hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita bagikan, yang hari ini kita sharingkan, saya bagikan bersama-sama, bertumbuh oleh kuasa Roh Kudus dan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih untuk hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you, bye-bye.